Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Abdul Rakib, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Shalihin beserta seluruh para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Ali Al-Attas beserta seluruh para santri-santri, beserta seluruh hadirin hadirat, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, hadirin hadirat majelis khatam tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini, majelis yang penuh dengan keutamaan, yaitu majelis tahlil, yang dimana kita duduk di majelis untuk mendoakan almarhum agar Allah ampuni dosa-dosanya, agar Allah Subhanahu wa taala rahmati di dalam kuburnya. Sebab banyak di luar sana golongan-golongan yang berkata, buat apa tahlil? Tahlil bid'ah, maulid bid'ah, ziarah bid'ah. Dan biasa pakai cingkrang, jenggotnya 3 lembar. Banyak wahabi-wahabi di luar sana yang mana mereka berkata tahlil bid'ah, maulid bid'ah, ziarah bid'ah. Ini adalah golongan-golongan yang bodoh. Mereka bilang doa itu nggak bakal sampai. Kalau ada orang yang ngomong doa nggak bakal sampai, kamu langsung doain. Kalau itu orang bapaknya udah nggak ada, bilang mudah-mudahan Allah azab kamu punya bapak dalam kubur. Kalau itu orang marah, berarti dia percaya bahwasanya doa itu sampai, saudara-saudara. So, kenapa? Kalau dia marah berarti dia percaya doa guru sampai. Nah, kalau doa guru saja sampai, bagaimana doa yang baik? Paham maksudnya? Ada orang nggak percaya kalau doa itu sampai. Kalau ini orang nggak percaya kalau doa itu sampai dalam kubur, kamu doain mudah-mudahan kakek nenek moyang kamu Allah azab dalam kubur. Kalau dia marah, berarti dia percaya doa guru itu sampai, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak kaum-kaum yang masih muda, masih sehat, masih muda, tetapi mereka mati. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang yang sehat, mereka nggak sakit, tidak ada tanda-tanda, tapi mereka mati. Kematian itu pasti adanya. Al-mautu hak, kematian itu benar adanya. Dan ingat, kematian datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan aulia. Kalau para nabi, para rasul, para aulia, mereka tahu kapan mereka mati. Kita orang banyak dosa, kita tidak tahu kapan kita mati. Dan kematian itu pasti, dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliq illa wajhah. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, orang alim itu mati, ulama mati, kiai mati, habaib mati. Tetapi ingat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, famal hayat illa li ahli ilmi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim. Kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fafil ilmi hayatuhu abada. Di dalam ilmu itu terdapat kehidupan yang abadi selama-lamanya. Bukan berarti si orang yang berilmu itu gak mati, si ustaz itu mati, si kiai itu mati, si habib itu mati, tetapi mereka akan dikenang selama-lamanya. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Qariyah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum ibunda Nabi wafat, beliau punya syair. Beliau bersyair. Apa syairnya? Syairnya bunyinya seperti ini: kullu hayyin mayyit
wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fadhikri bak faqad taraktu khairan wa waladtu dhukhra. Apa kata ibunya Nabi? Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal. Semua yang baru pasti akan usang. Baju barumu tidak baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selamanya. Akan ada masanya dia menguning, dia gugur dari tangkainya. Semua yang baru pasti akan usang. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang-orang tua hancur, binasa. Ana mayyitatun. Aku nantinya mati. Aku nanti jadi mayat. Fadhikri bak. Tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan. Karena sungguh aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu dhukhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenal Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para ulama, begitu juga para aulia. Mereka telah mati. Ahyanuhum mafkudah wa amsaluhum fi qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, diri mereka hancur, binasa. Tetapi kebaikan mereka, teladan mereka akan selalu ada selama-lamanya. Makanya dalam kitab Jawami'ul Kalam yang Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau berkata apa? Aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Kaum-kaum yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka. Orang yang masih hidup tetapi menceritakan kisah mereka, mengenang mereka, mengingat mereka, bisa bikin hati menjadi mati. Padahal orangnya masih hidup. Tetapi aqwamu amwatin, orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mengenang mereka, mengingat mereka, bisa menghidupkan hati. Siapa mereka? Minal ulama wal hukama wal asfiya was salihin wal ulama. Mereka dari kalangan orang-orang saleh. Walaupun mereka telah wafat, tetapi mengenang mereka, mengingat mereka, bisa menghidupkan hati. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak, apa kata beliau? Yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam Ibn Mubarak? Kita ini manusia, kita butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah, bisa meningkatkan ketakutan, bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau sosok tersebut tidak bisa kita temukan dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, ambillah, pelajarilah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Orang-orang soleh. Mereka tidak akan pernah mati. Walaupun jasad mereka terkubur, mereka akan dikenang abadi selama-lamanya. Contoh Imam Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Beliau wafat ribuan tahun yang lalu. Beliau wafat. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Minhajul Abidinnya, hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, hidup dalam Miyarul Ilmnya. Al-Imam Asy-Syaikh bin Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Hizbullah, Hizbun Nasrnya, beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawwas Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Asy-Syaikh Jalani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Auradul Gaduliyahnya, beliau hidup dalam Al-Bunyahnya, beliau hidup dalam Manakibnya. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam
ratib haddadnya, hidup dalam wirdul latifnya, hidup dalam nasaihud diniyahnya, hidup dalam risalatul muawanahnya, hidup dalam risalatul mudzakarahnya, hidup dalam hikam haddadnya, hidup dalam diwan haddadnya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam ratib al-Abbasnya. Habib Abdullah bin Abdul Idrus wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup di dalam ratib al-Idrusnya. Al-Imam Nawawi wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat hidup dalam al-Adhkarnya, hidup dalam Minhajul Talibinnya, hidup dalam al-Majmu'nya Syarah Muhaddab. Begitulah para ulama, begitulah para aulia, begitulah para asfiya. Jasad mereka mati, mereka hidup dalam kitab-kitabnya, hidup dalam pondok-pondok yang mereka tinggalkan, hidup di dalam hati para pecintanya. Mereka selalu hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena kita yang masih hidup bisa mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran walaupun mereka telah wafat. Kiai Haji Abdul Rakib, beliau telah wafat 7 hari yang lalu. Mulai dari 7 hari yang lalu sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau akan selalu hidup di dalam pondok pesantren yang beliau tinggalkan ini, saudara-saudara. Selama ini pondok pesantren masih ada, maka selama itu juga beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Setiap orang yang mengenang anak beliau Kiai Solihin, yang mengenang ini pondok pesantren, tidak bisa dilepaskan daripada mengenang guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Rakib. Setiap orang yang mengenang ini pondok pasti akan mengenang beliau. Setiap orang yang mengenang anak-anak beliau pasti akan mengenang beliau. Kenapa? Karena anak-anak beliau ini pondok, murid-muridnya semua itu adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Makanya ada satu hadis idama termu'adab in kata amaluhu ila min thalatha salakatin dariyah, al-ilmu yang tafa'ubih wa waladun salih yatu'ulah. Apabila manusia wafat, manusia mati, terputus amal-amalnya kecuali 3. Jika dia masih hidup meninggalkan 3 perkara ini, maka selama itu juga tidak akan pernah putus, selalu mengalir sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal itu? Yang pertama sedekah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk umat Islam, untuk masjid, untuk pondok pesantren. Yang kedua, ilmu yang tafawul, ilmu yang bermanfaat, yaitu para ulama, yaitu para aulia yang semasa hidupnya beliau berbakti kepada Allah, mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yata'ula, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doa seorang anak kepada orang tua yang telah wafat, doa itu sampai dan bahkan akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, dengan duduknya kita di majelis tahlil yang mulia ini membuktikan bahwasanya para ulama mereka tidak mati, walaupun jasadnya terkubur, tetapi mereka akan hidup selama-lamanya. Bahkan saudara-saudara, ulama, orang soleh, aulia, umur mereka, jadi kehidupan mereka setelah mati itu masanya, waktunya lebih panjang daripada kehidupan mereka ketika mereka hidup. Jadi masa hidup setelah wafat itu lebih panjang daripada masa hidup ketika hidup. Contoh Nabi Muhammad, masa hidup ketika hidup 63 tahun, itu masa hidup ketika beliau hidup. Adapun masa hidup setelah beliau wafat 1400 tahun, saudara-saudara. Berarti lebih lama, lebih panjang masa hidup setelah beliau wafat daripada masa hidup setelah hidupnya. Sebab kenapa? Sebab beliau akan selalu dikenang abadi selama-lamanya. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para aulia. Ikuti beliau-beliau, cintai beliau-beliau, serupai beliau-beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Fasah bima sa'u, washrab anhum mahum ala yahmad rabbak mithla ma habahum. Ikuti para ulama, ikuti orang-orang saleh, ikuti para aulia, ikuti muamalah mereka, ubudiyah mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, adab mereka, wara mereka, khauf mereka, ikhlas mereka, khasyahnya mereka, syuhudnya mereka, ibadahnya mereka, qanaahnya mereka. Kamu ikuti, walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan para salaf. Siapa yang bisa mengikuti amalan para salaf secara utuh? Bisa kamu mengikuti amalan yang bukan Damsani, Al-Habib Abdurrahman Segaf. Bisa kamu ikuti amalannya. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya.
Bisa kan? Umur 7 tahun ngatamin Quran, mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bukan dalam tanya Habib Rahman Segaf. Itu umur 7 tahun. Bukan dalam tanya Habib Rahman Segaf lam yanam la lailan wala naharan. 33 sanatan. 33 tahun enggak tidur. Enggak siang hari, enggak juga malam hari. Ditanya, ya Habib, kenapa kamu 33 tahun enggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana mungkin saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu ikuti? Al-Imam Muhammad Maulana Dawila 15 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Bisa kamu ikuti? Kamu sholat subuhnya pakai wudu duha, atau enggak sholat subuhnya pakai wudu duhur kalau kita nggak bisa kita ikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad umur 3 tahun a'ma, buta, umur 3 tahun buta, kena penyakit cacar menyebabkan kedua mata beliau buta. Tapi dalam kebutaannya umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutub sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah ya Allah 25.000 kali. Shalawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bisa kamu ikuti? 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ahlan wa sahlan kita paling banyak baca Yasin 40 kali. Itu pun kalau ada hajat, kalau ada maunya baru datang ziarah keluar batang baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat nggak bakal ziarah, nggak ada hajat nggak bakal hatam Yasin 40 kali. Nah ini kebiasaan mereka, ini amalan para salafus saleh. Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti Al-Habib Umar Ibn Zaid bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun saudara-saudara. Itu beliau-beliau lah kita tak bisa ikuti. Tetapi gaddaman ala gaddamin, shibran li shibrin, wa dhira'an li dhira'in, wa gaddaman bi gaddamin, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, pelan-pelan kita ikuti amalan mereka. Nah, dengan kita mengikuti amalan beliau-beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai beliau. Maksudnya apa? Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, kamu cinta mereka, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu pun dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi. Saya asli Sulawesi. Saya mondok tuh di Al-Khairat. Kami punya guru-guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya dulu sebelum di Dalwa itu di Al-Khairat dulu, baru saya mondok ke Dalwa. Habib Idrus ini punya pondok namanya Al-Khairat. Semua habaib dari Sulawesi pasti jebolan sana semua. Makanya maklum kalau kita agak keras sebab kita orang timur. Nah saudara-saudara, Habib Idrus punya murid satu namanya Haji Amin. Ini Haji Amin jadi Al-Khairat itu dari kayu, pondok dari kayu semua. Di atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Habib Idrus yang dimana makolahnya beliau yang paling terkenal, setiap umat itu memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita umat Islam Indonesia adalah hamra wa bayda, yaitu merah dan putih kata beliau. Itu syair beliau yang paling terkenal. Karena lupa bahasa Arabnya. Setiap umat memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan umat Islam Indonesia bayda wa hamra, yaitu merah dan putih. Jadi Habib Idrus punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak turun lewat tangga, nggak, dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan,
dia nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Kira-kira di sini kalau ada santri kayak Solihin panggil, ya walad, lampu sengaja berjalan. Satu waktu Haji Amin diajak sama Habib Idrus dakwah di tengah laut. Tiba-tiba imamahnya Habib Idrus jatuh. Ketika imamahnya Habib Idrus jatuh, ini Amin tadi, ini muridnya nggak pakai disuruh, dia loncat ke laut, nggak disuruh, dia loncat tengah laut, dia loncat, dia ambil imamah gurunya, dia naik tadi ke perahu, semua orang di perahu melongok lihat dia, Pak Polisi, melongok dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah dia punya baju. Ternyata dia jalan di atas air, di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat karena dia mengikuti Shahibul Karamah. Allah kasih keramat karena dia mencintai Shahibul Karamah. Ingat kata Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum, dia akan berkumpul dengan kaum yang dia cintai. Apa kata Imam Ghazali? Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat saya pertama. Wasiat saya terakhir, gak lama lagi, nggak ada acara lagi. Tadi Habib Halim maksa-maksa.